Jangan biarkan rasa malas mengalahkan Anda. Bangkit, bergerak, dan gelorakan semangat di pagi hari dengan berita dan informasi olahraga terkini. Halo Sobat Pagi Sport Lovers, ini kami akan menyajikan sejumlah informasi olahraga di Kompas Sport Pagi. Saya Gita Maharkas. Bersama Kompas Sport Pagi, setiap hari pukul 4 pagi di Kompas TV. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Si kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Pengusaha dan pemerintah tak terpisahkan dalam upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Apakah ini solusi yang tepat membuat generasi muda bisa mewujudkan cita-cita mereka? Penghasilan yang tidak menentu ini pastinya kita harus ada Keduanya hitungan yang berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Ikuti diskusi inspiratif antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Business Talk setiap Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Halo, salam jumpa saudara, senang sekali kita ketemu lagi di program Sapa Merauke di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Frankie Wohel. Luar biasa, kali ini kita akan berbincang dengan sesuatu atau seseorang yang memiliki hobi yang bisa dikatakan mungkin familiar atau kuno atau klasik, tetapi ada di zaman generasi Z seperti saat ini, yaitu sepeda ontel. Kita akan berbincang tentang sepeda ontel, hobi dan sosial, karena sudah ada di studio Kompas TV Merauke bersama dengan saya, mewakili dari komunitas sepeda ontel Merauke ya, Papua Selatan, yaitu ada Pak Darto dan juga Pak Unggul. Selamat datang di studio Kompas TV. Bagaimana kabar Bapak-bapak terhormat? Ya, baik, sehat. Pak Darto baik ya? Baik. Boleh spill umur Pak? Umurnya berapa sih Pak? 60 tahun. 60 tahun. Oke, kalau di komunitas sebagai apa nih Pak? Pakar dari tentang sepeda tua. Oh, tentang sepeda tua. Artinya ada pengurusnya begitu atau sudah berapa lama kira-kira di ontel? Sudah berdirinya Pit Ontel ini. Oh, Pit Ontel dari tahun berapa nih Pak? Nanti kita spill ya Pak ya. Kalau Pak Unggul sendiri? Kalau saya sendiri diposisikan di humas. Bagian humas. Bagian humas. Berarti tepat nih kita undang di sini ya, jubirnya sepeda ya Pak ya. Di komunitas udah berapa lama nih Pak? Sejak berdiri juga. Sejak berdiri Tapi juga. sebelum berdiri pun kita sudah berkecimpung di sepeda tua, tepatnya sekitar 2016-2017 kita sudah mulai ngontel, cuma belum terbentuk secara resmi dalam komunitas. Dalam komunitasnya itu ya. Nah ini dia, ini pasti pertanyaan yang paling klasik ya, seperti seklasik sepeda yang ada di sebelah kita ya Pak ya. Sebenarnya mulai kapan sih memiliki hobi bersepeda dan komunitas ini dibentuk? Ini seperti apa ceritanya, cikal bakalnya, penggagasnya seperti apa? Silakan, boleh Pak Darto, boleh Pak Unggul duluan nih. Monggo Pak Darto. Monggo Pak Darto. Ya, sepeda ini orang bersepeda itu sebenarnya sudah dari dulu ada. Ya. Nah, banyak kita berpapasan di jalan, kemudian kita kok macam hampa kalau naik sepeda sendiri-sendiri, kelompok sendiri-sendiri. Akhirnya pada tahun 2021 14 Februari ya, dari orang yang hobi sepeda tadi kita berkumpul kemudian di suatu tempat, kemudian kita membentuk kepengurusan. Oke. Ya, akhirnya pada tanggal 14 Februari ya, kebetulan pas hari Valentine ya. Ya, itu waktu itu pas hari Minggu juga. Kita goes kemana jauh begitu, langsung duduk bersama kita bentuk kepengurusan. Nah, saat itulah ada komunitas Pit Ontel Merauke.
Oke, baik. Itu 2016 ya? 2021. 2021, sorry. 21 itu terbentuknya komunitas speed ontel. Oke, jadi dengan unsur ketidaksengajaan mungkin dia pakai sepeda klasik. Dia juga akhirnya mungkin membangun sebuah hubungan kedekatan, perkenalan akhirnya terbentuk ya. Mungkin Mungkin saya tambah sedikit ya. Unggul. Ya, berawal kalau saya pribadi dengan istri kebetulan saya ajak ikut dalam hobi sepeda tua. Kita pertama jalan dulu kaki, tapi melihat teman-teman loh. Akhirnya ketertarikan itu dengan coba kita sepeda yuk. Tapi jujur aja sebelumnya itu belum sepeda tua, sepeda gunung MTB. Nah, setelah kita lihat teman-teman yang anggaplah seumuran nih, kok asik ya. Kenapa kalau udah bareng pasti ada canda tawa itu sambil bersepeda. Kita coba. Nah, nyobanya itu pun bukan hal yang gampang untuk mendapatkan. Pertama, kalau saya pribadi saya kejar ke besi tua. Cari di besi tua. Jadi kita cepat-cepatan dengan penjual besi tua. Ada, saya bangun. Kebetulan ada beberapa toko di Merauke yang menjual spare part sepeda tua. Baik. Iya. Nah, berarti kalau kayak Pak Unggul kan tadinya bukan sepeda tua ya? Belum, atau sepeda ontel ini ya? Kalau gitu kenapa bisa kepikiran gitu? Apa yang menarik dari sepeda ontel atau sepeda tua sampai memilih untuk akhirnya serius? Betul. Salah satunya di saat kita mengendarai rasa capek tidak ada. Mungkin serius? Iya Mas Franky belum merasa. Kenapa? Dari sisi posisi aja. Oke. Kalau ke MTB kita pasti agak nunduk ya. Bener. Sasarannya pasti pinggang. Apalagi usia yang udah di atas rata-rata. Cepat akan merasa. Ini duduknya stabil Pak. Ibarat kita duduk di kursi di rumah. Dengan setir tinggi. Siap. Jadi sejauh apapun kita manjat tidak akan terasa capek. Seperti itu. Disitulah tambah ketertarikan saya. Baik. Pertama saya cari sepeda palang, kedua saya harus siapkan sepeda untuk istri saya yang model unta. Nah, jadi ada sepeda perempuan dua versi. Yang untuk cewek ya? Cewek untuk ibu-ibu. Yang palang untuk laki-laki. Tapi sebelumnya Pak Unggul sama Pak Darto sudah saling kenal? Belum tahu. Belum tahu. Kenalnya pada komunitas ini di wadah inilah banyak nyamuk tali silaturahmi. Emang udah berapa orang sih Pak yang nyampe? Alhamdulillah sekarang itu sudah mendekati angka 200 kalau kita total. Dari 2021 itu Pak? Dari 2021. Sebenarnya itu resminya ya. Oke. Sebelumnya itu pun sudah terkumpul. Kita buat kelompok tapi belum resmi terbentuk. Kita sudah adakan ya kecil-kecilan ya. Baik. Misalnya ke Parako, itu belum terbentuk resmi loh. Cuma nggak pas-pasan aja gitu ya. Kenapa terbentuk resmi itu tanpa rencana? Di saat gue bareng ke Semangga 40, tepatnya di Warung Lidi. Iya benar. Tercetus di situ. Jadi tanpa rencana, ayo kita bentuk ini komunitas. Jadilah. Dan masih bertahan sampai sekarang. Tanggal 14 Februari tahun 2021. Ya. Baik. Luar biasa tadi Pak Unggul sudah sampaikan jumlahnya bisa sampai 200-an ya. Berarti ada 200 sepeda juga atau banyak? Kalau di Pitonda tidak seluruhnya ya. Tidak seluruhnya. Ya karena ada juga yang baru masuk. Kita menarik dulu ketertarikan mereka bersepeda dulu. Meskipun belum punya. Jadi saya bisa nih ceritanya. Bisa banget. Oke. Bisa banget. Karena begini, mau punya kan susah. Makanya kan saya mau nanya juga nih, sejauh ini Pak Darto, Pak Unggul dan teman-teman yang gabung di komunitas bagaimana sih untuk mendapatkan sepeda? Apakah di Merauke memang sekarang mudah dicari atau pesan dari luar atau cari di internet atau gimana? Salah satunya contohnya beliau. Bagaimana Pak mendapatkan sepedanya? Silakan. Ya, untuk mendapatkan sepeda tua ini ya sekarang sudah ada zaman digital, bisa lewat online. Bisa saudara yang ada di Jawa sana mungkin untuk dikirim kah, atau dari Sulawesi dikirim ke sini juga bisa, atau kita ada teman yang mendatangkan ya. Ada yang mendatangkan ya sepeda-sepeda dari sana, meskipun kurang bagus. Memang rata-rata di sana sepeda banyak yang nganggur. Di Jawa ya, maksudnya di Jawa. Banyak yang nganggur, sampai di sini diperbarui lah, di servis supaya nyaman dipakai. Jawanya ini Jawa mana Pak yang paling masih merata ya? Kalau bilang Jawa Timur ada Jawa Tengah ada, Jogja pun ada. Ada ya? Jadi merata kalau di daerah Jawa. Jadi Pak Darto minta dikirimin? Ya, dikirim dari Gresik waktu itu. Mahal ya Pak ya sekarang? Silakan tanya langsung ke Mas. Kalau harga itu, kalau ini Pak, ini motor satu ini Pak. Hah? Ini Mercy-nya sepeda ini Pak.
Kalau mobil ini Mercy-nya ini. Segitunya Pak? Iya. Saking mencintainya Pak? Iya. Pengen memiliki? Iya. Dari keorisinilan, Iya, siap, benar. dan mereknya. Iya. Sepedanya banyak merek. Dari nomor seri Dari ini nomor nanti seri. bisa dilihat tahun berapa dikeluarkannya. Oh, Ada katalognya. Nah. Seperti itu. siap. Ya. Jadi ini benar-benar bisa saya katakan sepeda zaman bahula ini sudah nih. Iya. Iya, benar. Sebelum merdeka sudah ada sepeda. Sudah ada duluan dari kita. Iya, karena ya, emang salah tenang satu aja. budaya kita di Indonesia, para pejuang-pejuang kita juga Iya. dulu ya. Sangat Mungkin membantu. sangat membantu Zaman menjadi dulu. transportasi Betul ya. sekali. Baik. Nah, bagaimana Pak Darto dan juga Pak Unggul benar-benar bisa memiliki rasa bangga banget sama sepeda ontel di saat banyak kendaraan modern. Sepeda modern juga ada, tapi apa? Ini gimana sih cara ngomong bahwa tetap is the best deh. Iya. Iya. Jadi kebanggaannya dengan berkumpul dengan sepeda tua, kemudian dengan pakaian yang menyesuaikan kejadulannya itu. Ya. Apalagi seperti lihat waktu karnaval, Iya, benar. atau upacara, Betul. atau ulang tahun Pit Ontel Merauke. Siap. Karnaval ada 2 kali. Ulang tahun Merauke dengan Sama 17. 17-an. Mm-mm. Terus 17 itu biasanya juga upacara, Pak. Oh. Selalu upacara. Dengan apa? Kita bisa mengekspresikan diri dari Pit Ontel ini. Ya, kemudian dengan keantikannya, kejadulannya itu, ya kita jadi bangga. Selain itu dari komunitas ini, coba yang tadinya kita nggak tahu ini jadi tahu, jadi kenal. Siapa dia? Siapa dia? Iya. Kok kamu punya aksesoris seperti ini dari mana? Dari mana? Akhirnya berkembang dari teman ke teman, akhirnya jadi rame lah Pit Ontel di Merauke ini. Siap. Apalagi udah ratusan ya. Iya. Artinya tidak mudah juga sebenarnya bisa ngumpulin satu jiwa, satu selera begitu ya. Dan masih bisa eksis ya. Dengan berbeda karakter ya. Ini enggak kamu berbeda karakter, tapi Siap. alhamdulillah kita Pit Ontel nih sepeda itu masih eksis sampai sekarang. Bila dibanding dengan sepeda-sepeda modern, anggaplah seperti itu. Oke, baik, luar biasa ya. Nanti kita lanjut lagi ya, Oke. masih mengenal bagaimana hobi dan juga kecintaan terhadap sepeda klasik ataupun juga sepeda ontel. Jadi saudara jangan kemana-mana, kami akan lanjutkan sesaat lagi, tetap di Sapa Merauke. Jangan biarkan rasa malas mengalahkan Anda. Bangkit, bergerak, dan gelorakan semangat di pagi hari dengan berita dan informasi olahraga terkini. Halo sahabat Pagi Sport Lovers, ini kami akan menyajikan sejumlah informasi olahraga di Kompas Sport Pagi. Saya Gita Maharkas. Bersama Kompas Sport Pagi, setiap hari pukul 4 pagi di Kompas TV. Segmen 2 kita mulai. Wes, luar biasa. Agak udik saya. Coba. Kring goes gitu ya. Oke, baik. Ini mungkin salah satu kenikmatan ya, Iya. Pak Darto sama Pak Unggul ya. Kenikmatan dan kepuasan. Dan kepuasan ya. Dan kebanggaan tentunya. Kebanggaan. Oke, baik, kita kembali lagi ya di sesi kedua dengan komunitas Pit Ontel Merauke ya. Bagaimana kecintaan mereka, hobi mereka, dan juga jiwa sosial mereka karena banyak program-program juga yang sudah dilakukan ya. Nanti akan diceritakan secara detail oleh Pak Unggul dan Pak Darto. Kalau boleh saya tahu tadi kan sempat dikatakan 200 anggota. Iya. Memang ada juga yang tidak memiliki sepeda ontel ya Pak Darto dan Pak Unggul ya. Ini gimana cara merangkul sampai bisa sebanyak itu dan dari mana saja atau kalangan-kalangan mana saja nih yang terlibat dalam anggota Pit Ontel Merauke? Ya, kalau boleh saya awali, kenapa angka mendekati 200 bisa saya sebutkan. Kebetulan setiap anggota baru yang masuk saya yang tangani, jadi angka tersebut bisa saya sebutkan. Nah, terus siapa saja dan dari mana saja? Kalau kebanyakan ya yang datang merapat itu teman-teman seusia ya, kebanyakan para pensiunan yang awalnya dari instansi yang berbeda-beda, dia mengajak temannya untuk gabung. Setelah itu kalau dia belum ada sepeda, kita berikan sepeda, pinjaman sepeda tua tapi ya. Akhirnya lama-lama muncul
keterikatan secara batin ya antara sesama anggota. Dan satu yang kita jaga sampai sekarang itu adalah rutinitas. Kita tidak ada jeda. Contoh misalnya hari Minggu kita usahakan selalu ada ngontel bersama yang kita singkat. Namanya ontel ya? Ngober, ngontel bersama. Nah, kita singkat dengan ngontel bersama di hari Minggu. Itu selalu kita jaga. Kenapa? Di saat itulah maksimal mayoritas anggota kita ngumpul, dari mamanya, dari bapak-bapaknya, dari kadang-kadang sampai cucunya di bawah. Bagian dari edukasi dan memperkenalkan gitu ya. Baik, mungkin Pak Darto tambahan ada? Ya, kita itu sering mengadakan konvoi Pit Ontel ini. Oh, ini bagian dari kegiatannya, Ya, programnya. Oke. Dari konvoi itu, karena tahu sendiri Pit Ontel itu bahkan kalau dilihat itu mengganggu lalu lintas yang lain gitu kalau sudah konvoi begitu. Ya benar, karena saya juga pernah. Enggak, kalau saya bukan mengganggu, jadi pandangan yang menarik gitu. Iya. Pakai mobil kan, kita sabar dulu nih. Iya, ternyata Makan dia jalan. itu malah tertarik melihat, malah lebih baik dia berhenti mengamati, kok asik sekali. Yes, gitu. itu dia. Setelah itu dia bisik-bisik dengan temannya, saya mau ikut Pit Ontel juga gitu. Nah itu akhirnya makin tambah terus gitu. Jadi kalau melakukan konvoi atau jalan-jalan itu bagian dari mempromosi dan memperkenalkan, Iya, dan juga satunya. merangsang ya. Ayo yang mau ikut mari gitu ya. Apa ya istilahnya, orang kalau mau berwisata harus mencari sesuatu yang unik, ada di dalam kota, tidak perlu jauh-jauh. Salah satunya Pit Ontel. Siap lihat dia hari Minggu akan keliling kota Merauke. Tapi sih menarik sekali, kayak tadi Pak Unggul bilang nih kan rata-rata pensiunan ya, yang mengajak anak-anak. Ini mungkin juga bagian dari olahraga, terapi pikiran, fisik di usia tua, minta maaf ya, tapi usia lansia, tapi berolahraga, punya hati dan pikiran yang bahagia. Gimana? Apakah manfaat seperti itu sangat sekali dirasakan oleh sangat komunitas? sekali, Mas Renggi ya. Jadi kita lihat teman-teman dari berbagai sisi ya, ada dari pensiunan dari TNI, ada dari Polri maupun dari kedinasan. Beberapa temannya ada yang cuma di rumah, tidak ada kegiatan, kita ajak. Kita ajak. Kenapa? Tidak perlu lama kita dalam sehari bertemu itu untuk anggota ngontel. Istilah kita ngopi ya. Kita tuh ngopi, tapi jangan salah, ngopi kita betul-betul ngopi pahit tanpa gula. Jadi karena itu lebih sehat, karena lebih sehat kalorinya. Lebih sehat, dan banyak terbukti teman-teman mau kemana-mana, namanya umur tua kan pasti banyak yang ngikut ini. Karena penyakit gula, asam lambung, kita bilang coba minum kopi pahit, dan terbukti ada manfaatnya ya. Sembuh. Bukan manfaat, saya langsung berani bilang sembuh karena memang nyata terjadi. Oke. Jadi gini, selain berolahraga dengan sepeda ontel, tapi banyak yang di-sharing, saling menasehati. Bro, betul. Ingat umur bro. Ya, mungkin seperti itu ya. Udah saatnya untuk lebih menjaga kesehatan. Kayaknya rasa-rasa pengen hidup 1000 tahun lagi deh kalau gabung di sepeda ontel gini ya. Kenikmatannya seperti apa nih? Senikmat itu ya. Iya. Jadi Pit Ontel ini secara kepariwisataan memberikan keindahan kota Merauke. Betul sekali Pak. Ada warna ya, kita ikut mewarnai kehidupan Merauke dengan Pit Ontel ini. Baik. Nah, paling jauh nih rutenya kemana nih? Ya. Kalau selama ini kan mungkin kayak saya beberapa kali hanya lihat di kota ya. Karena emang aksesnya paling sering di kota gitu. Pernah ke daerah mana saja yang jauh? Kalau paling jauh ya. Paling jauh nih, paling jauh. Pernah kita sampai ke Sota. Itu perbatasan. Ini kuat di sepeda? Nyampe. Oke. Jadi bukannya semua sepeda tua, tapi kebanyakan sepeda tua yang pergi kemarin. Itu sampai di Sota. Di sana kita start sekitar jam 7 lewat, sampainya itu sekitar siang pada duhur. Azan duhur ya. Oh, berarti bisa 6 jam ya. Tapi kita tidak ngontel seterusnya, Mas Renggi. Karena di sepeda kita lengkapi dengan kompor dan kopi dan piknik dong. Iya. Luar biasa. Tapi itu justru salah satu budaya yang anak-anak muda juga jadinya suka ya. Iya, kira-kira itu yang mereka. Nggak capek. Jadi kita bukan kerja berapa cepat waktu harus sampai, enggak. Siap. Kita kejar, kita akan sampai di sana. Ada manfaat nggak kalau jalan jauh gitu? Yang dapatkan kalau Pak Darto, Pak Unggul? Ya, itu kita melatih kesabaran. Bahwa ada peribahasa, gunung dikejar takkan lari. Kalau kita tetap
gayung pedal terus, lama-lama tujuan yang sekian kilo kalau dibayangkan nggak mungkin. Jadi belajar sabar. Iya, belajar sabar. Semuanya akan sampai di titik Iya, finish pasti ya. sampai. Pengendalian diri. Ya, pengendalian diri. Pengendalian Kemudian diri. Iya. pit ontel ini seperti jamaah. Jemaah. Dengan kekuatan jamaah itu kekuatan akan muncul luar biasa. Kebersamaan itu kekuatan ya. Iya, kebersamaan itu kekuatan. Sebenarnya power menjadi, yang luar biasa. Ini menjadi sebuah pengingat untuk anak-anak muda zaman sekarang juga ya, untuk bagaimana dengan kebersamaan kita tuh bisa kuat. Betul. Dengan kesabaran kita bisa mencapai titik kesuksesan. Betul sekali. Inspiratif banget ya. Iya. Kita tahan dulu boleh ya? Boleh. Oke, masih ada segmen terakhir, masih bersama Pak Darto dan juga Pak Unggul ya. Dalam obrolan kita dengan komunitas Speed Ontel, sepeda ontel, hobi dan sosial. Sesaat lagi kami akan kembali tetap di Sapa Merauke. Pengusaha dan pemerintah tak terpisahkan dalam upaya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Apakah ini solusi yang tepat membuat generasi muda bisa mewujudkan cita-cita mereka? Penghasilan yang tidak menentu ini pastinya kita harus ada hitungan Keduanya yang pas. berjalan di atas rel yang sama, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Ikuti diskusi inspiratif antara pelaku bisnis dan pembuat kebijakan. Business Talk, setiap Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Sepeda ontel, hobi dan sosial. Saya Frankie Wahel. Wes, kaget saya. Serius. Baru kali ini saya dikerjain ya. Untung orang tua. Oke, tapi ini bagian dari menghibur diri ya. Ya. Ada nggak kekonyolan yang paling sering dilakukan kalau lagi jalan bareng-bareng? Kekonyolan, saling bercanda atau saling ganggu atau gimana? Ada ya. Apa sih? Termasuk salah satunya kita Ngagetin. bunyikan bel. Oh. Kalau kan bunyi bel ini macam-macam Mas Franky. Oh iya ya. Ada nih yang satu-satu, ada yang berurut kering. Oh. Ada yang dahsyat kayak tadi itu. Siap. Itu sebenarnya bel delman ya. Oh iya benar, Ya. bel delman Kan ya. mesti dipukul baru dia berbunyi. Siap. Soalnya kalau kita lihat kayak gini jadi ingat selain budaya Jawa, tapi jadi ingat kayak zaman perjuangan gitu ya. Yes. Apalagi ada pernak-pernik bendera merah putih, terus ini kayak Iya. tukang pos gitu. Betul. Atributnya atau aksesorisnya nih dapat dari mana saja? Susah atau gampang nih? Kebanyakan kita datangkan dari Jawa. Semua ya. Kebanyakan datang dari Jawa. Kayaknya sudah saatnya nih ada sebuah usaha toko yang menjual produk-produk seperti ini ya Pak ya. Nah, Karena itu bagian dari Betul. melestarikan budaya ontel ya, ataupun juga Betul apa sekali. barang-barang klasik. Nah kalau Pak Darto sama Pak Unggul sendiri sebagai sesepuh lah untuk saat Iya, ini, iya. pastinya kan tidak ingin komunitas ini akan hilang. Iya. Nah bagaimana sih caranya agar ini bisa bertahan lama? Kemudian seperti apa bentuk untuk mensosialisasikan dan memperkenalkan kenikmatan dari ngontel itu sendiri? Betul. Silakan. Siapa duluan nih? Saya kasih gambaran dulu ya. Ah. Kalau dasar pertama, komunitas kami tidak semata-mata kegiatannya itu ngontel. Oh. Ya, jadi tidak semata-mata. Tapi kita ada beberapa kegiatan sosial yang kita selalu galakan. Oke. Sebagai contoh, salah satu contoh di saat kalau hari raya kita datangi panti asuhan, Oh. ada pondok-pondok pesantren, dan kalau misalnya pas hari raya Natal, kita datangi juga panti-panti asuhan yang saudara-saudara kita di sebelah. Kita adakan bakti sosial. Kita Luar biasa. dengan keikhlasan ya. Yes, Kita tidak menentukan si A, si B sekian. Tidak. Berapa yang terkumpul sekian. Udah. Kadang-kadang kumpul itu kita kaget kok bisa satu pick up, bisa satu mobil. Kita antar dengan sepeda langsung ke yang tempat yang bersangkutan yang kita tuju. Baik, artinya ini bagian dari mempertahankan komunitasnya tetap. Betul. Dan contoh kepada Iya. generasi-generasi yang Ah. mungkin sudah bergabung ya. Betul. Nah, itu selalu kita ajak mereka. Gitu. Antusiasnya tinggi Sangat sekali ya. tinggi. Apalagi kalau Antusias berbicara sangat tinggi. sosial ya. Iya. Dan mungkin Pak Darto tambahan? Ya, dari segi sosial kita itu sering mengadakan silaturahmi antar sesama pit ontel untuk keluarnya sesama warga tadi seperti panti asuhan atau pondok atau ya sejenisnya itu yang kemudian kita juga secara lingkungan ini ekologi kita tuh membantu kebersihan kota. Oh. Jadi pit ontel itu biar ngumpul-ngumpul nggak akan meninggalkan sampah. Paling sering ngumpul di mana?
Dulu di kapsul, Oke. di pinggir jalan Di itu. trotoar lebar itu ya. Tapi setelah kita pergi itu tidak ada sampah satupun yang tertinggal. Oke. Kalau sekarang di mana? Paling sering. Sekarang ada bevak, yaitu di rumah. Kafe Gaskati mungkin Oh, di situ. Bang Pregi tahu. Oh. Kafe Gaskati di situ kita sering nongkrong. Jadi sering nongkrongnya sekarang. Nah, kalau pagi ya. Pagi ya? Nah, pagi ya kita ngumpul. Itu finishnya juga di situ. bagian dari ini ya, memperkenalkan ya, Ya, kali aja. ya. Anak-anak Bagian- muda zaman betul sekarang sekali. ada yang mau berniat melanjutkan suatu saat ya tongkat estafet ya. Betul. Oke. Terus kegiatan tambahan lagi yaitu setiap akhir bulan kita itu selalu mengadakan siraman rohani. Oh. Jadi tidak hanya goes saja, tapi kita datangkan, ya karena mayoritas muslim, kita datangkan ustadz untuk Oke, memberikan siap. ceramah begitu. Oh, segitunya ya. Ya. gitu ya. Udah seperti organisasi yang memang punya program rutin ini semua dari 2021 itu ya? Ya, Ya. berawal dari 2001. Terus ada lagi yaitu senam. Masih kuat Pak senam semua. Ya, Alhamdulillah masih kuat semua. Kemudian ya senam jenis aerobik lah. Ya. Tunggu, saya membayangkan dulu ya. Tapi gini, minta maaf. Umur yang paling lansia umur berapa sih? 74 tahun. Ada ya, Bukan 74. 74. Ya itu bisa mampu sepeda dari kota sampai kota. Jadi bukan saya relatif. Ada 80? Bukan. 76. 76. Kalau Pak Kuncoro itu Iya. 76. 76 ya? Ya. Dengan istrinya 67. Masih kuat. Wih, Kuat dua-duanya. mungkin karena dengan ontel bisa tambah panjang umurnya, tambah kuat ya. Ya tambah. Ya tadi dengan jamaah itu kita menjadi kuat, Pak. Dari segi rohaninya dapat, Iya. olahraganya dapat, psikis dan pikirannya juga Mungkin dapat ada, ya. Segelintir, bukan saya boleh bilang segelintir pertemuan kita di pagi hari sesungguhnya itu menambah imun. Betul. Kita datang ketemu ketawa bercanda itu udah imun yang Benar. cukup hebat ke dalam Betul diri. sekali sih. Apalagi dengan usia. Makanya kalau pagi mereka akan berusaha datang untuk ngumpul. Itu ngopi pahit Om lagi. Siap. Dengan ngopi pahit ya. Ngopi pahit, karena ngopi pahit itu sehat sebenarnya. Sangat sehat. Karena sudah saya buktikan sama teman-teman sendiri soalnya. Baik. Jadi intinya tuh bagian dari untuk mempertahankan komunitas ini, program ini selalu Iya. diinovasi ya. Program apa saja ya? Iya. Berarti kalau untuk merangsang anak muda zaman sekarang, apa yang paling Kebanyakan sering? begini Mas Franky. Jadi contohnya saya sendiri punya anak ya. Saya coba ajak pelan-pelan ngontel dan teman-teman lain pun demikian. Dengan keluarga, dengan cucu. Contohnya mungkin salah satu penasihat kita itu punya anak, punya cucu kalau turun rame-rame. Nah, jadi kecintaan ini kita ciptakan pelan-pelan. Ini loh sepeda. Mulai dari keluarga terdekat Dari keluarga ya. terdekat dulu. Baik. Nah, dan kenyataannya kalau kita konvoy sangat menarik dengan orang yang lalu lalang. Benar. Pasti dia coba caranya gimana? Benar. Oh mudah aja, yang penting punya 2 roda, tidak Benar. harus sepeda tua. Betul sih. Rodanya silakan masuk, kita Benar. tidak batasi. Tapi emang sesuatu yang berbeda sebenarnya kalau lihat sepeda ontel di jalan. Saya dengan kakek saya udah 88 tahun ya, Mas ya, Iya. masih hidup, masih sehat. Pernah di dalam mobil dinanya, ini apaan gitu kan? Ih, sepeda zaman dulu gitu. Karena teringat di zaman Iya. dulu muda ya. Iya. Ini menjadi kendaraan primadona dan sekarang harus tetap menjadi primadona dong. Betul. Mungkin seperti itu ya. Iya. Baik. Harapan ke depan ingin seperti apa? Baik kecintaan terhadap olahraga bersepeda ataupun juga secara khusus ontel. Yang paling utama kalau menurut saya itu sepeda tua, sepeda ontel semakin dikenal di masyarakat, khususnya kami yang ada di Kabupaten Merauke, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya sedikit sambung karena di sini kita sudah berbicara provinsi. Komunitas sepeda ontel ini punya wadah yang lebih besar secara nasional. Betul. Itu namanya KOSTI. Ada ya? Ada Komunitas Sepeda Tua Indonesia yang anggotanya dari Sabang sampai Merauke. Kalau di Merauke namanya ontel, komunitas sepeda ontel. Tidak, komunitas sepeda itu personnya, istilah personnya, komunitas kecil. Induknya ini KOSTI. KOSTI. Ya, jadi kita masuk secara nasional di KOSTI KOSTI ini. Indonesia nih. Ya, KOSTI, Komunitas Sepeda Tua Indonesia. Jadi Oke. ontel ini anggotanya, KOSTI ini. nah, induknya ke sana. Nah, KOSTI sendiri anggotanya adalah komunitas, bukan perorangan ya. Siap. Nah, anggotanya komunitas. Yang ada di KOSTI itu adalah pengurus. Oke. Jadi bukan sepedanya, sepedanya di pengurus, komunitas. Ya, sepedanya di komunitas, tapi yang KOSTI ini Secara nasional. secara nasional ya. Ya, begitu. Itu sudah ada. Dan alhamdulillah kemarin yang meresmikan langsung Bapak PJ Gubernur. Luar Nah, biasa ya. Sulawesi, Baik. Papua Selatan. Kalau Pak Darto harapannya apa nih Pak?
Ya, sepeda orang untuk bisa cinta naik sepeda saya kira tidak akan lenyap di Merauke ini karena sepeda ini adalah menyehatkan, menyenangkan. Ya, seperti semboyan dari Pit Ontel itu ada 3S. Senang, sehat, saudara. Wah, luar biasa. Senang, sehat, saudara. Ya. Jadi dengan yel-yelnya Pit Ontel itu saduda badara. Salam dua roda, banyak saudara. Ya. Dari banyak saudara itu jadi senang. Dari banyak saudara itu kita jadi sehat. Siap. Luar biasa ya. Ya. Ini menginspirasi. Namanya orang tua tuh selalu menginspirasi anak muda ya. Tapi oke ini saya sudah mau tutup, cuma saya penasaran. Kalau Pak Darto sama Pak Unggul ini apa pensiunan atau apa nih? Ya. Beliau Saya takut jangan-jangan nih anggota jenderal lagi jangan-jangan Ya, ya. saya pensiunan guru. Oh, pensiunan guru ya. Ya, Baik. sudah, baru saja pensiun. Oh, baru pensiun. Alhamdulillah 60 tahun sudah terlewati. Oke, baik. Kalau Pak Unggul sendiri? Kalau saya sudah lama mempensiunkan diri. Oh, mempensiunkan diri. Iya, karena tidak terikat dengan satu instansi apapun. Oke, baik. Tapi justru ini bagian dari cara menikmati usia 60 plus ya. Betul, betul. Baik. Saya menjelang belum. Kalau beliau sudah. Oh iya ya, oke. Oke, cara ingin ketemu sama komunitas ini atau cara mendaftar bagaimana? Siapa tahu ada yang berniat. Ya sangat sederhana aja. Bila hari Minggu berpapasan dengan kita, kalau pas bersepeda ikut aja. Jangan sungkan-sungkan. Jangan sungkan-sungkan. Kita tidak pernah malah kalau ada sepeda kita aja, ayo balik. Ayo sama-sama. Siap. Malah kalau boleh saya biar nggak ada sepeda nggak apa-apa juga, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah. Silakan ngumpulnya dulu. Kita aja ngopi pagi di Bepak itu. Benar-benar di Bepak. Kaskati. Kalau mau datang ayo. Gitu. Kita terbuka, Anda pernah. Nanti tinggal sharing deh kalau pengen sepeda nanti dibantu atau gimana. Berikutnya. Yang penting dia tersambung dulu. ada pasukan dulu nih, Ya. penambahan pasukan dulu nih gitu ya Pak Darto ya. Yang penting senang dulu. Oke, baik, senang dulu ya. Ini luar biasa, saya jadi ikut senang juga nih ya. Artinya kalau Pak Darto dan juga Pak Unggul ya, artinya kedua bapak ini bisa menjaga kesehatan dengan pola hidup yang sehat, pola hidup baik. Kita juga anak muda, harus nggak boleh kalah dong, harus bisa lebih sehat dan lebih bersemangat lagi. Sukses ya buat Pit Ontel Merauke. Ya, semoga nanti bisa kita ketemu di lain waktu lagi, bisa ngopi-ngopi bareng lagi mungkin ya. Sangat ditunggu Mas Firman. Siap, dan selalu jaga kesehatan, selalu bersemangat dan menjadi inspirasi buat kita yang ada di Papua Selatan. Makasih ya Pak Darto dan juga Pak Unggul. Dan akhirnya saudara, sampai di sini sebuah kisah yang bisa saya katakan juga bagian dari inspiratif ya, untuk mengajak kita semuanya untuk memiliki rasa persaudaraan, saling membantu, mensupport, menjaga kesehatan. Kalau bukan diri kita yang memulai, mau siapa lagi? Kalau lingkungan kita belum menemukan lingkungan yang mendukung untuk hal-hal itu, salah satunya sepeda Pit Ontel bisa menjadi salah satu relasi mitra keluarga yang bisa membuat kita semakin bahagia. Dan akhirnya saya Frankie Wohel mewakili tim kerabat kerja menyampaikan terima kasih. Kita akan ketemu di edisi Kompas TV untuk program Sapa Merauke selanjutnya. Tetap di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.